di Asrora insya Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat karunia taufik dan hidayahnya sehingga sore hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan ngaji Ramadan bersama alumni Timur Tengah, dan turut hadir bersama kita salah satu narasumber kita adalah Dr. Kiai Haji Ahsan Ghazali MA. Ahlan wa sahlan ya Ustazana. Ahlan bikum ya habibana. Barakallahu fikum. Allah ibarik. Narasumber narasumber kita adalah salah satu alumni dari Al-Saifa, yakni Al-Sayyid Abuya Al-Maliki, dan beliau termasuk salah satu tokoh yang luar biasa yang sangat produktif dengan berbagai macam karya beliau. Dan juga Ki Dr. Ahsan Ghazali, beliau memiliki beberapa jabatan-jabatan penting, mulai yang di Pondok Langitan, begitu juga di kepengurusan Nahdlatul Ulama, serta juga di Hay'a As-Safa, ini juga di Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Maka untuk menghemat waktu, kami mohonkan kepada Kiai Haji Dr. Ahsan Ghazali untuk membacakan Tartibul Fatihah. Fadhilul Ustaz. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Thumma ila jami'i arwahi awliya ilahi shalihin wa ulama ilahi amilin. Khususan ila Rasul Walid Abu Yasir Muhammad bin Abdul Maliki walidihi Said Ahmad Maliki wa ummi Hubaba Fatimah Khudadiyah bin Syarif Radiyah bin Ali Ridwan ila ruhi syaihina Gambal Faqih wa ila ruhi masyaihina muallimina fid din وإلى كافة أولياء الله من شرق الأرض إلى مغاربها رحمهم الله ونفعنا بعلومهم وعاد علينا من بركاتهم بالدارين من الفاتحة. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, insya Allah sore hari ini topik kita adalah seputar anjuran dan larangan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada beliau, yakni Dr. Kiai Haji Ahsan Ghazali, untuk menyampaikan materinya. Tafadhali ya Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para musyahidun, al-mutabi'un, pemirsa sekalian dirahmati Allah. Syukur kepada Allah, sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu, dan memang thalabul ilmi adalah merupakan satu kewajiban yang tidak dibatasi oleh umur, waktu, dan tempat. Dimanapun kita diperintahkan oleh Allah untuk terus menambah ilmu kita. Bahasanya minal mahdi ilal lahdi. Kita masih dalam seputar larangan dan anjuran. Sore ini kita masih dalam hadis tentang anjuran untuk bersuci dengan sempurna, larangan agar kita tidak melakukan sesuci dengan sembarangan. Hadis yang kemarin sudah kita kupas sebagian, akan tetapi kita perlu untuk meneruskan, kita jelaskan dari separuh yang tersisa dari hadis kemarin. Kami ulangi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlihi.
Hadis ini bercerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jeritan dari dua pekuburan. Saat beliau melakukan suatu perjalanan dengan para sahabat, kemudian di tengah perjalanan itu beliau mendengarkan jeritan, mendengarkan rintian. Ternyata jeritan itu bersumber dari dua pekuburan. Rasulullah kemudian menjadikan penjelasan bahwa mereka ini adalah sedang disiksa oleh Allah. Disiksa kenapa? Rasulullah mula-mula mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Sebenarnya ini tidak disiksa oleh dosa besar. Ulama mengatakan bahwa tidak disiksa karena dosa besar menurut anggapan kebanyakan orang. Kenapa demikian? Karena dosa ini suka dilakukan. Di mana-mana orang selalu melakukan tanpa takut akan dampak daripada dosa ini. Oleh karena Rasulullah kemudian meneruskan sabdanya, bala innahu kabir. Ya, ini adalah sesuatu yang besar. Artinya dosa yang dilakukan ini adalah dosa eh, kategori dosa besar. Pekuburan yang pertama penghuninya disiksa karena yamshi bin namimah. Yang ini kemarin sudah kita jelaskan, kita kupas sekalipun tidak sempurna. Kita ingin membahas dari pekuburan yang satunya. Dari dua kuburan itu, yang satu disiksa, penghuninya disiksa karena mereka melakukan adu domba. Yang satu lagi adalah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Pekuburan satunya lagi ini disiksa penghuninya karena dia la yastatiru min baulihi. Saat dia buang air kecil, dia tidak berhati-hati. Apa ketidakhati-hatiannya? Dia ketika buang air kecil tidak menutup auratnya, tidak menjauh dari pandangan orang lain sehingga auratnya terbuka. Atau tidak, karena auratnya terbuka, karena dia buang air kecil di tempat lapang sehingga percikan daripada air kencing itu kena hembusan angin dan bisa jadi hembusan itu kembali kepada pakaiannya sehingga dia berpakaian pakaian yang terkena najis tanpa disadari pakaian ini dipakai untuk melakukan sholat. Ma'asyiral hadirun, ma'asyiral musyahidun yang dirahmati Allah, bahwa inti dari hadis ini adalah hendaknya kita bersesuci dengan sempurna. Sekalipun bersuci itu ada berbagai macam. Ada kalanya seseorang bersesuci dari hadas. Ada kalanya bersesuci dari hadas kecil. Maka bagaimana cara bersesuci dengan hadas kecil? Maka caranya adalah dengan berwudu. Sekalipun kita bersesuci dari hadas kecil dengan berwudu, maka wudu kita hendaknya juga berhati-hati. Kita lakukan sesempurna mungkin sehingga tidak ada bagian dari anggota wudu yang terlewatkan dari basuhan air. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Di sini kemudian populer dengan ada mukaddimahnya, dikatakan asbighu al-wudu. Asbighul wudu. Kenapa? Wailun lil aqabi minan nar. Sebenarnya yang kalimat asbighul wudu ini adalah bukan sabda Rasulullah. Ini adalah satu warning dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian karena digabung, disatukan dengan kalimat hadis, sehingga ini kadang-kadang biasa dipakai contoh dengan hadis hadis ini, hadis yang disambungkan itu.
Inilah kemudian yang mengakibatkan seseorang yang tidak berhati-hati dalam wudhunya sehingga ada sebagian dari tumit mereka yang tidak terbasuh. Dan memang bagian itulah yang terkadang terlupakan. Bagian itulah yang terkadang tidak diperhatikan. Ada dua tumit yang terkadang tidak terbasuh. Satu saat seseorang yang berwudu tergesa-gesa. Sehingga saat membasuh kaki maka hanya dibasuh melalui bagian depan sehingga tumit yang bagian belakang terlewatkan dari basuhan. Ini yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Kenapa? Karena wudhunya tidak sempurna, tidak sah. Saat wudhunya tidak sah, maka sholat-sholat yang dilakukan juga tidak sah. Oleh karenanya Abu Hurairah selalu mengingatkan asbihul wudhu. Begitu pula bersesuci dari hadas besar. Maka bagaimana cara bersesuci dari hadas besar? Bersesuci dari hadas besar adalah dengan melakukan mandi. Mandi membasuh seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya, mulai dari rambut hingga telapak kaki semuanya harus terbasuh dengan air. Jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Karena apa? Karena jika saat mandi besar itu, untuk menghilangkan hadas besar itu, tidak sempurna, ada bagian yang tidak terbasuh, tidak terkena air, maka mandinya tidak sah. Jika mandinya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sekian sholat yang dilakukan dengan mandi yang tidak sah itu, maka sekian sholat itu pula tidak sah. Sehingga seakan-akan dia tidak melakukan sholat. Karena apa? Karena sholatnya tidak sah. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yusibha fa'alallahu kadza wa kadza minan nar." Barang siapa yang meninggalkan sebagian rambut saja yang tidak dibasuh saat mandi janabah, maka Allah akan menyiksanya kadza wa kadza minan nar. Kadza wa kadza minan nar adalah sesuatu yang disamarkan oleh Rasulullah, barangkali ada siksaan yang pedih yang disiksakan kepada orang yang ketika hadas besar tidak sempurna, meninggalkan sebagian sekalipun hanya satu helai rambut yang tidak terbasuh tadi itu. Oleh karenanya sekali lagi bersesuci yang sempurna. Ini anjuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya bersesuci dari najis. Nah, najis itu ada kalanya najis i'tiqad. Kayak najis i'tiqadnya orang-orang kafir, orang musyrik. Mereka dikatakan najis kenapa? Karena i'tiqadnya salah. Tidak mengiktikadi Allah sebagai Rabb. Dia menyekutukan Allah. Maka i'tikadnya dia ini, akidahnya dia ini adalah hati kita yang najis. Oleh karenanya Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Najis badannya tidak najis, tidak seperti anjing, tidak seperti babi, tidak. Yang najis apanya? Yang najis adalah etikotnya, ideologinya. Yang najis adalah akidahnya karena dia mensekutukan Allah. Ada kalanya najis kalbi, hati kita yang najis. Hati kita najis. Apa hal-hal yang menjadikan hati kita najis? Yang biasa orang nyebut hati kita kotor. An-namimah, al-ghibah, al-hiqid, al-hasad, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang menjadikan hati kita kotor atau hati kita najis. Nah, yang kita bahas sore ini adalah najis hakiki. Najis yang
disebabkan saat kita sembrono ketika kita melakukan buang air kecil. Ketika kita tidak berhati-hati, maka berpotensi najis itu akan kembali kepada yang melakukannya. Tadi, potensi yang menjadikan seseorang menjadi pakaiannya atau badannya najis adalah karena la yastatiru minal baul. Sebenarnya eh, ini ada 3 riwayat. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari karena la yastatiru min baulihi. Riwayat Imam An-Nasai adalah karena la yastanzihu minal baul. Riwayat Imam Muslim karena la yastabri'u minal baul. Jadi ada riwayat karena la yastatiru, ada riwayat kana la yastanzihu, dan ada riwayat kana la yastabri'u. La yastatiru, seseorang saat buang air kecil tidak di tempat yang tertentu, di dalam, di bilik, di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain. Ini dampaknya apa tadi? Jika ada hembusan angin, maka angin itu akan memercikkan, mengembalikan percikan air kencing kepada badan seseorang. Yang kedua, la yastanzihu. Dia tidak berhati-hati dari bersesuci. Banyak praktek-praktek yang kadang-kadang kita kurang berhati-hati sehingga mestinya saat kita bersesuci dari air kencing itu kemudian masih belum sempurna. Satu, bisa jadi eh, praktek-praktek yang umum kita lihat di tempat-tempat, di fasilitas-fasilitas umum, di mana ada toilet yang tempat air untuk bersesucinya sangat kecil sekali, sehingga tidak ada dari 2 kulah. Air yang untuk bersuci yang disiapkan di situ adalah hanya sekedar ember kecil yang tentunya berpotensi sekali air ini adalah tidak, sehingga air yang ada di situ adalah air yang najis karena air di situ tidak ada 2 kulah. Saat air najis ini dipakai untuk bersesuci, maka sesucinya juga tidak sah karena menggunakan air yang bukan tohir mutohir, tapi justru airnya adalah air najis. Satu. Atau bisa jadi karena ruang toilet itu sempit, sehingga saat kita buang air kecil, ada sebagian dari pakaian kita yang menyentuh dinding dari toilet itu. Dan bisa dipastikan 99% dinding di toilet itu adalah najis karena terkena percikan air kencing itu. Sehingga saat tanpa disadari pakaian kita menyentuh dinding yang najis itu dan kita menganggap atau tidak terasa bahwa pakaian kita menyentuh, kemudian kita mau sholat dengan menggunakan pakaian itu yang terkena najis tadi, maka sholatnya tidak sah karena sholat menggunakan pakaian yang tidak suci, pakaian yang najis. Dan masih banyak hal yang tentunya perlu kita perhatikan. Seharusnya kita berhati-hati saat kita buang air kecil, baik di toilet-toilet pribadi, khususnya di fasilitas-fasilitas umum yang kadang-kadang memang dibikin seadanya. Yang kedua adalah karena la yastabri'u. Yang ketiga, riwayat ketiga la yastabri'u. Saat buang air kecil ini dia tidak tuntas. Tidak tuntas. Karena faktor tergesa-gesa atau faktor sembrono. Karena tidak tuntas sehingga
masih ada sisa-sisa air kencing yang belum keluar. Cepat-cepat dibasuh, cepat-cepat bersesuci, sehingga saat dia bergerak-gerak, maka sisa air kencing tadi yang belum keluar kemudian keluar. Dan tentunya tanpa disadari. Maka pakaiannya adalah terkena najis. Bukan hanya pakaian yang terkena najis, tapi saat dia berwudu, bersesuci dari hadas, tentunya bersesucinya adalah tidak sah. Karena dia saat bersuci masih dalam keadaan belum menuntaskan buang air kecilnya. Maka ma'asyiral muslimin, ayuhal mutabiun, hendaknya kita tuntaskan dengan berbagai cara yang sudah diatur, yang ditunjukkan, diberitahukan oleh ulama kepada kita. Dengan bergerak-gerak, yang asalnya duduk, kemudian berdiri, atau duduk lagi, atau kita berjalan di tempat, atau dengan bersuara. Nah, itu diantara kiat agar air kencing kita tuntas, tidak ada yang tersisa. Sehingga saat kita bergerak, saat kita berbicara keras, memang sudah nggak ada sisa air kencing, sehingga aman dan bersuci yang sempurna. Ini hal-hal yang jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak perhatian tentang ini, maka sesuatu yang bisa menjadikan kita siksa kubur. Seperti halnya tadi, saat kita tidak berhati-hati dalam membasuh anggota wudhu kita, maka berakibat fatal. Akibatnya apa? Seseorang akan disiksa di neraka. Kenapa? Karena ada urutan-urutan yang tentunya tidak dilakukan dengan benar. Saat dia berwudhu, dan ada anggota wudhu yang tidak terbasuh sehingga wudhunya tidak sah. Saat wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Seberapa lama sholat yang dilakukan, maka tidak sah selamanya, selama wudhu yang digunakan adalah wudhu yang tidak sah tadi. Wailun lil aqabi minan nar, yang kemudian dibahasakan oleh santri bahwa saat Abu Hurairah memberikan warning kepada kita asbil wudhu, disebut dengan hadis yang hadisnya itu disambungkan. Hadis inilah yang kemudian banyak orang yang kemudian keliru, dikira semua lafaz itu adalah lafaz hadis. Asbihul wudu wailun lil aqabi minan nar. Padahal tidak. Ini adalah kalimat yang ditambahkan oleh rawi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saat beliau memberikan satu perhatian agar kita wudhu dengan sempurna. Karena tidak dipisah dengan kalimat lain, maka kemudian disangkakan dua kalimat ini adalah keseluruhannya adalah hadis, padahal tidak. Begitu pula saat seseorang harus berhati-hati ketika bersesuci dari hadas besar. Tadi, man taraka maudhi'a sya'ratin min janabah fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar, atau dalam riwayat lain fa'alallahu kadza wa kadza minan nar. Ini akibat dari apa? Akibat dalam bersesuci yang tidak sempurna, bersesuci yang kadang-kadang sembrono tadi itu. Ma'asyiral muslimin, para musyahidun yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang kita suka ini sembrono dalam menjaga najis, menjaga diri kita dari najis. Padahal ini adalah fatal. Sehingga seseorang yang tidak perhatian dari
bersesuci, tidak perhatian dari dampak najis, maka mengakibatkan mendapatkan siksa kubur. Demikian Habib. Jazakumullah khair ya Ustaz. Nah, luar biasa ya kita di dalam syariat diatur sedetail sebagaimana mungkin. Jadi kita dianjurkan untuk sangat berhati-hati, terutama dalam dua hal juga, yang seperti kita dapati kemarin tentang masalah lisan itu ya. Kalau kita nggak hati-hati bisa mengadu domba. Ya. Sedangkan hari ini ada sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah bersesuci ya. Kalau tidak memperhatikan bisa saja sisa dari najis masih ada dan mengenai anggota tubuh kita yang membatalkan ibadah yang lain. Nah, Ustadz kemarin mohon maaf sebelum membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, kemarin sempat ada pertanyaan mengenai istibro antara laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan, Ustadz? Ya, sama. Istibro ini adalah satu perintah baik Hmm. muslim atau muslimah, baik laki-laki atau perempuan. Jadi nggak boleh kita saat buang air kecil, kemudian tergopoh-gopoh ke susu, sehingga mestinya ada air kencing yang masih belum keluar, kemudian kita sudah keburu bersesuci. Dan Hmm. caranya adalah berbeda. Cara agar ada kiat agar istibro, agar tuntas, tidak ada air kencing yang tersisa. Kalau perempuan adalah dengan bergerak-gerak dan dengan dehem, Beb. Begitu, Beb. Dehem-dehem begitu. Nah, kalau laki-laki di samping itu adalah dengan memijat-mijat batang kemaluan itu, Beb. Hmm. Ya. Tetapi untuk keduanya sama-sama diharuskan kencing dalam keadaan duduk, Ustadz ya. Meskipun Duduk perempuan anjuran. nggak boleh sama Ya, anjuran duduk ya. ya, Beb. Nah, Baik, barakallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Nah, Ustaz mohon izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat dari Daras Online. Ini juga selalu mengikuti kajian kita, Ustaz. Nah, ya. pertanyaan di sini, apakah ada perbedaan dalam tata cara bersuci dari hadas dan najis antar satu mazhab dengan mazhab yang lain? Mungkin juga istibro ini mazhab satu lain sama semua gitu caranya saja. Bersuci dari hadas besar apa hadas kecil? Beb? Ini tidak dianukan. Jadi dia cuma bertanya dari hadas dan najis. Mungkin secara umum Ustaz. Ya, kalau hadas kecil memang ada perbedaan-perbedaan tata cara berwudu. Jadi untuk cara menghilangkan hadas kecil adalah bersesucinya dengan wudu. Kalau madhab Syafi'i hanya cukup bukan bukan satu anjuran. Jadi selama air itu sudah menempel di kulit anggota wudhu kita, maka cukup disiram-siram begitu saja. Tapi menurut menurut madhab Maliki, hendaknya digosok-gosok adalku, harus ada adalku. Kemudian untuk madhab Syafi'i, cara mengusap kepala adalah cukup dengan sebagian. Kalau madhab Hanafi minimal seperempat. Seperempat itu diperkirakan satu epek ini. Minimal sini. Kalau madhab Malik seluruhnya. Seluruhnya gitu. Madhab Syafi'i boleh tidak mualah. Artinya boleh diputus-putus. Sekarang mengusap, membasuh muka. Santai 10 menit, 15 menit, setengah jam, kemudian baru membasuh tangan. Madhab Maliki nggak boleh, harus mualah, harus langsung sekalian. Nah, itulah di antara hal-hal yang menjadikan perbedaan antara wudhu Syafi'i, wudhu Maliki, dan wudhu Hanafi. Begitu pula batalnya juga beda-beda. Nah, kalau Imam Syafi'i menyentuh perempuan yang tidak muhrim batal. Kalau menurut Imam Maliki tidak batal jika tidak syahwat. Nah, tidak batal jika tidak syahwat. Menurut Imam Hanafi tidak batal sama sekali. Nah, itu di antara perbedaan-perbedaan itu. Uh,
menurut madhab Hanafi wudhu seseorang itu batal jika ada darah yang mengalir. Ya ada luka, kemudian darahnya mengalir, itu batal wudhunya. Menurut Imam Syafi'i tidak. Menurut Imam madhab Hanafi kerucuk-kerucuk suara perut itu, kuruk, kuruk itu juga membatalkan wudhu. Jadi masing-masing ada tata cara dan yang membedakan antara madhab satu dan madhab yang lain. Demikian Habib. Nah, mute Habib. Suaranya Habib. Suaranya nggak muncul. Nah, Afwan, suara termute Ustaz. Memang kadang eh, kalau lupa mute ini tadi, langsung Afwan Ustaz. Nah, Nah, Ustaz ada pertanyaan kembali bahwasanya bagaimana cara mengajarkan pentingnya bersuci dari hadas dan najis kepada anak-anak. Mungkin ada trik atau tips. memang anak-anak kita harus dipelajari tentang bersesuci secara tuntas. Bagaimana kita mengajari bukan hanya sekedar teori, tapi harus praktek. Anak-anak kita ajak ke keran, ke tempat wudhu, kemudian kita ajarkan langsung praktek. Bagaimana cara membasuh muka, bagaimana cara mengusap kepala, bagaimana cara membasuh tangan dan lain sebagainya. Harus praktek Habib. Kalau tidak, kalau hanya secara teori, kadang-kadang anak-anak kita kurang memahami. Begitu pula cara mensucikan najis. Harus dipraktekkan secara langsung. Anak-anak kita diajak untuk berpraktek, disiapkan air, disiapkan lap, disiapkan perangkat, sehingga mereka memahaminya dengan sempurna. Jadi cara bersesuci baik dari hadas maupun dari najis hendaknya tidak hanya secara teori, tapi harus dipraktekkan. Paham, Habib? Oh, Allah. Nah, Ustaz menyambung pertanyaan ini, tadi ada juga yang bertanya, kalau seandainya ada anak kecil yang ikut sholat jamaah, kemudian dia di tengah-tengah dan dia belum khitan, apakah menyebabkan apa? Terputusnya sholat? Dan juga kalau dipegang sama anak kecil itu batal sholatnya, Ustaz. Iya. Jadi anak kecil yang belum khitan itu kan membawa najis. Karena Hmm. saat bersesucinya dari air kencing belum suci. Kecuali ada sebagian orang tua yang mentolo sehingga ditarik apa namanya itu kulit kelaminnya itu dan dibersihkan. Ada, tapi ya sakit. Kalau memang begitu ya sudah suci. Tapi kalau hanya sekedar dibasuh, digebyur-gebyur gitu saja, maka belum suci. Sehingga eh, dulu orang tua kita dulu, sesepuh kita dulu, guru-guru kita dulu itu menganjurkan kepada kita, jika anak kita belum khitan, maka hendaknya jangan dibawa ke masjid. Karena ada hal yang kaitannya dengan najasa tadi. Tapi sekarang sepertinya karena kebanyakan anak-anak kecil sekarang sudah khitan sejak bayi, maka alhamdulillah sudah tidak ada permasalahan dengan najasah yang kaitannya dengan air kencing tadi itu. Tapi jika terjadi ada anak-anak kita yang belum khitan kemudian ikut ke masjid dan saat kita sujud, saat kita saat kita sholat kemudian anak kita ikut gendong, ikut numpangi, namanya anak kecil, maka sholatnya menjadi batal Bib, karena sholat yang ditumpangi oleh anak kecil yang membawa najis tadi itu. Saya eh, tidak ada call banyak Bib, tapi nanti khawatirnya dibikin sembrono gitu loh. Karena Ya, saya ya bukan betul. sekedar ikhbar saja, sekedar ikhbar saja. Nah, Dari ikhbar bahwa ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan, ya ikhbar loh, saya tidak berfatwa ikhbar. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Saat anak kecil yang belum khitan itu kemudian ikut uh, numpangi uh, apa bahasa Jawa. Jadi saat orang tuanya sudah menunggangi. yang menunggangi gitu ya.
Itu Itu kadang-kadang zamannya. apa dulu Sidina Sidina Husain kalau nggak salah Hasan apa Sidina Husain saat Rasulullah sholat kemudian Rasulullah membawa beliau sholat dan ada riwayat Sidina Hasan dan Sidina Husain itu menunggangi saat beliau-beliau itu masih masih kecil. Tentunya beliau itu belum khitan. Ada yang berdalih dengan itu. Tapi mazhab Syafi'i adalah tidak. Karena membawa anak yang masih ada najisnya itu kemudian salatnya menjadi tidak sah harus batal. Demikian, Bim. Nah, Nah. Ustaz, kalau tadi kalau ketunggangi memang langsung batal ya dari pendapat yang kalau saya ikut senggol gini aja gitu, Oh, enggak kalau kesenggol enggak, Bim. Ya, jadi oh enggak ya, kecuali kalau eh, dipegang enggak bagiannya ya. itu gitu. Jadi dalam 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 fikih itu biasanya diibaratkan dengan hamala najisan gitu. Hamala. Kalau menyentuh kan enggak hamal. Kan gitu. Hmm. Yahmil Kalau hamala bahasa, gitu. Gitu di fikih itu. Kalau nyentuh kan bukan, tidak termasuk membawa itu. iya, betul. Masya Allah semakin seru dan wawasan semakin terbuka Ustaz. Kemudian Ustaz mohon membacakan kembali pertanyaan. Apakah ada situasi tertentu di mana seorang dikecualikan dari kewajiban bersuci dan dari hadas dan najis? Iya, ada beberapa hal yang menjadikan istisnayat. Kayak orang yang sedang beristihadah, kayak orang yang mengalami penyakit salisil bowl. Nah, ini kan Hmm. sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sehingga ada hukum-hukum fikih yang spesialis untuk mereka itu, orang-orang yang selalu berhadas, kayak salisil bowl dan orang yang beristihadah tadi itu. Nah, Nah, Ustaz, menyambung lagi pertanyaan, di sini ada salah satu pertanyaan dari sempat Anda menjelaskan tentang masalah toilet umum dan lain sebagainya, yang terkadang kesadaran masyarakat ini rendah ya, mulai dari embernya kecil, kemudian juga ketika mereka buang air kecil atau buang air besar sembrono, kira-kira di situ ada kiat nggak Ustaz untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya apa namanya pentingnya bersuci dari hadas dan najis. inilah pentingnya peran ulama, peran kiai, peran ustadz dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ada dua sisi yang mestinya harus connect. Orang awam yang belum banyak mengerti tentang fikih dan ustadz, kiai, masyayikh, habaib yang banyak memahami tentang fikih, intinya harus kolaborasi. Yang awam tanyalah kepada yang ngerti berilah petunjuk kepada mereka. Sehingga saat membangun, membuat toilet-toilet itu, apalagi di fasilitas-fasilitas umum, hendaknya hal-hal yang seperti ini diperhatikan. Tapi kemudian uh, di sekitar kita kan banyak awamnya daripada daripada orang alimnya, Bib, ya, orang fakihnya. Untuk mengantisipasi hal seperti itu agar kita tetap menjaga kesucian, maka di antara triknya, kiatnya adalah saat kita bersesuci, janganlah mengambil air dari ember yang 75 atau 80% tidak aman dari najis, gitu. Dari ember yang kecil tadi itu. Jadi ambillah dari air yang di keran. Jadi gayung itu kita bersihkan dari air keran, kemudian kita ambil air yang dari keran, yang kemudian kita bersuci dengan air keran itu. Jika itu mentok ya sudah nggak bisa kita lakukan, maka ya harus intiqolul mazhab, karena di mazhab Maliki itu nggak ada air yang mustakmal dan selama tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, itu masih suci, Bib. Hmm. Ya, Masya Allah. ya. Hmm. Barakallahu fiik. Ini juga ada pertanyaan Ustaz, gimana kalau tadi kita pindah-pindah mazhab? Hmm. Iya, Apa jadi harus satu paket gitu Ustaz? iya, jadi itu alternatif terakhir tadi saya katakan, kalau sudah darurat benar,
Kita tidak bisa menghindari sana ini. Mau pakai air di keran, ternyata air kerannya tidak mancur. Yang ada hanya air segitu. Ya mau nggak mau kita pindah madhab. Dan jika pindah madhab, tentunya satu paket. Hmm. Bersesucinya dan kita sholat juga sholatnya ada sholat yang madhab yang kita intikoli tadi itu. Jadi umpama saja kita ikut madhab Maliki, maka bersesucinya ikut madhab Maliki, batal sesucinya ikut madhab Maliki, sholatnya ikut madhab Maliki, dan batal sholatnya juga ikut madhab Maliki. Dan insya Allah perbedaannya tidak mencolok, perbedaannya tidak mencolok. Hmm. Selama kita melakukan sunnah-sunnah yang ada di madhab Syafi'i, insya Allah itu sudah mencakup madhab-madhab yang lain. Subhanallah. Oke. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, dan juga kalau kita lihat juga Ustaz, ya, selain peran dari ulama, mereka tokoh masyarakat dan lain sebagainya ya, sebenarnya mungkin juga dari pemerintah bisa menentukan SOP kamar mandi. Iya kan, menurut mereka itu cara yang lebih simpel biasanya gitu, mengedepankan yang lebih simpel. Betul. Jadi simpel, cukup air sedikit, penghematan air hingga akhirnya keluarnya pakai ember kecil tadi itu. Eh, Betul. jadi memang sudut pandangnya berbeda dengan ahli fikih, Habib. Betul. Nah, ya, Masya Allah. iya. Memang juga lagi tren ya Ustaz, untuk yang kamar mandi minimalis dan lain sebagainya ya. Nah, Betul. Habib. Iya. Jazakumullah khair Ustaz, atas ilmu yang sangat bermanfaat, membuka wawasan kita semua terkait anjuran dan larangan Nabi Muhammad SAW, yang mana tadi kita semua sempat mendengarkan bagaimana di dalam Islam mengajarkan kepada kita bersesuci baik dari hadas maupun juga dari najis, yang patut untuk menjadi perhatian kita semua, sehingga ini adalah salah satu penyebab keselamatan kita. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu, Baik. Nah, dan kami, nah mungkin dari Ustaz Kiai Dr. Ahsan Ghazali menyimpulkan. baik. Tafadhal, Ustaz. Tadi yang saya sempat lupa, antara Hmm. kalimatnya rawi dan kalimat hadis disatukan itu namanya mudraj. Ya, tadi saya lupa menyebutkan namanya Oh, mudraj. mantap. Nah, namanya hadis al-mudraj. Terusan dari hadis ini, Habib, bahwa kemudian saat Rasulullah menginformasikan kepada sahabat bahwa dua penghuni kuburan ini adalah disiksa karena dosa-dosa yang dilakukan tadi itu. Satu karena yamshi binamimah, dan satu karena tidak berhati-hati dalam bersesuci. Kemudian Rasulullah mengambil batang kurma, kemudian membelahnya menjadi dua, satu ditancapkan ke kuburan yang satu, dan yang satunya ditancapkan ke kuburan lain. Sehingga saat itu Rasulullah tidak mendengarkan lagi jeritan dari penghuni kuburan tadi itu. Barangkali kata Rasulullah ini diringankan siksanya karena tasbih daripada pohon kurma tadi yang masih basah. Jadi kemudian inilah yang eh, dikiaskan atau ditiru oleh ulama kita, orang tua kita, kiai-kiai kita, bahwa kalau kita ke kuburan itu membawa bunga, membawa kembang, dalam rangka itu. Jadi dasar pengambilannya barangkali dari ini tadi. Rasulullah ngambil pelepah kurma yang ditancapkan karena selama pepohonan itu masih basah, maka selama itu pula masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diambil, dipilih bunga mawar, apa bunga melati, karena itu yang barangkali lebih lama keringnya dan baunya yang sedap, juga tidak mengkotori, sehingga selama masih basah bunga itu bertasbih kepada Allah, sehingga efeknya akan berdampak kepada ahlul mayit yang ada di kuburan. Walhasil kita berhati-hati dari perbuatan namimah, berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Saat kita bersesuci, bersesucilah dengan sesempurna mungkin agar kita terhindar dari siksa kubur. Demikian Habibana. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Dan juga Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Kalau kita lihat
Kalau seandainya orang selama hidupnya mungkin dia tidak memperhatikan untuk masalah bersesuci ini, Ya. maka kita bagi yang hidup, insya Allah ikhtiar kita dengan membacakan istighfar, membacakan doa, dan mengunjungi makamnya sambil memberikan bunga dan lain sebagainya mungkin Ustaz ya. Nah, Ikhtiar kita seperti itu ya. ya, ya, Bib. Dan Nah, kemarin juga Al-Faqih dapati di dalam salah satu ujian, umpri di salah satu tempat itu tadi, ternyata ada juga beberapa anak yang tidak melafatkan niat di dalam wudhu. nah, Nah, berarti bisa dipastikan tidak sah Ustaz ya. eh, talafut biniat itu tidak wajib, Habib. Jadi Hmm. niat itu tempatnya dalam hati. Jadi saat kita berwudu atau saat kita sholat, talafut biniat itu hanya sunnah. Out input mode. Talafut nawaitu al-wudu'a hanya sunat. Umpama tidak talafut, tidak melafatkan, tapi hatinya sudah berniat saat wudhu, saya niat melakukan wudhu, menghilangkan hadas begitu, ya sudah sah, boleh. Begitu pula saat sholat tanpa usolli juga nggak apa-apa. Nah, itu hanya sunnah saja. Yang wajib adalah niat dalam hati. Oke. Nah, tapi Baik. untuk mengajarkan anak kita kan wajib gitu, Bib. Jadi dari teori agar anak kita waspada, kita lafazkan dan kita tahu dengar bahwa niat mereka itu sudah benar. Nah, begitu, Bib. Mm-mm. Nah, Ya, betul. Jazakumullah khair. Ini adalah salah satu tugas kita semua sebagai orang tua dan juga kita yang hidup di dalam masyarakat untuk saling mendakwakan bagaimana cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bersesuci dari hadas dan lain sebagainya tadi. Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat bagi kita semua dan amin. sebagai kita di akhir ini memohon kepada Kiai Dr. Ahsan Ghazali untuk membacakan doa. Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khair. Baik, dan kami informasikan juga bahwa kegiatan Ngaji Ramadan bersama Kiai Haji Dr. Ahsan Ghazali masih berlangsung sampai di pekan depan insya Allah selama bulan Ramadan. Dan kami mohon bisa berpartisipasi juga dalam kegiatan Ngaji Ramadan dimulai hari Ahad sampai hari Kamis bersama beberapa narasumber dari alumni Timur Tengah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan kami mewakili dari DPW dan juga seluruh kru yang bertugas kali ini apabila ada sesuatu yang tidak berkenan kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua menjadi ilmu jariah dari Ustaz Dr. Kiai Haji Ahsan Ghazali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazana. Habib, afwan.